Di dalam ring, dia monster, tubuh besar, kekuatan brutal, dan tatapan yang membuat lawan ketakutan. Semua orang mengenalnya sebagai mesin penghancur, pria yang bisa membuat siapapun tumbang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa setelah sorakan penonton berhenti, dia kembali menjadi pria yang kesepian, penuh rasa sakit, penuh tekanan, dan perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Karena kadang, pertarungan paling sulit bukan yang terjadi di arena ring, tapi yang terjadi di dalam kepala kita sendiri. Inilah pertarungan gulat paling seru dalam film The Smashing Machine. Di tahun 1997 ada cowok yang badannya gede banget. Dia namanya Mark, diperanin sama Dwayne Johnson. Tingginya 185 cm dan berat badannya 118 kg. Penampakannya aja udah serem banget gini kan? Di tahun 1997 itu Mark baru pertama kali ikut pertarungan profesional gulat gaya bebas. Pertarungan ini digelar di Brazil nih. Belum banyak yang tahu nama Mark ini. Lawannya Mark saat itu adalah cowok bernama Paul. Tingginya 203 cm dan berat badannya 150 kg. Tingginya emang lebih tinggi dia nih, tapi berat badannya lebih besar dan berotot Mark. Tapi si Paul ini udah punya pengalaman profesional bergulat selama 8 tahun, sedangkan Mark baru kali ini terjun ke pergulatan secara profesional. Tapi ternyata pas pertarungan baru dimulai, Mark udah langsung bisa ngehajar dan ngehantam lawannya itu si Paul. Mark bahkan kelihatan gak ada takutnya sama sekali. Sekali ngehajar, Mark juga udah langsung bisa nahan dan bikin Paul gak berkutik tuh. Gila banget kan? Padahal baru pertama kali bertarung secara profesional dan lawannya itu udah pengalaman. Mark langsung bisa bikin lawannya itu luka-luka dan gak sanggup ngelawan lagi. Mark sempat khawatir sedikit karena dia takut lawannya metong atau kenapa-kenapa lagi. Tapi kata wasit, semuanya baik-baik aja. Dan akhirnya karena Paul udah gak berkutik dan gak sanggup lagi, jadinya Mark resmi memenangkan pertarungan gulat pertamanya itu. Gila, baru pertama kali gulat langsung menang dalam sekali ronde tuh si Mark. Abis itu di pertarungan gulat berikutnya lawan siapapun itu, Mark menang terus. Belum ada yang bisa ngalahin dia. Bisa dibilang anak baru, tapi Mark langsung jadi jagoan semua orang. Sampai akhirnya dia memenangkan liga pertarungan itu. Di tahun 1997 itu jadi momen yang sangat bersejarah buat karirnya Mark sebagai pegulat bebas profesional. Dia langsung jadi idola dan jagoan banyak orang. Pas balik ke Amerika, Mark langsung diwawancarain sama wartawan media. Mark bilang kunci dalam bertarung adalah mengontrol emosi. Emosinya nggak boleh aur-auran kemana-mana nggak jelas. Harus fokus terhadap lawannya. Karena kalau fokus dan bisa mengontrol emosi dengan baik, kemenangan bisa dicapai. Sejak saat itu, Mark jadi sering ikut liga pertarungan gulat gaya bebas dimanapun. Dia juga dinanti-nantikan sama banyak orang tuh pertarungannya. Karir Mark lagi berjaya-jayanya. He's fighting out of Phoenix, Arizona. Please welcome in his octagon debut, Mark. 2 tahun kemudian, di tahun 1999, Mark baru selesai bertarung dan lagi mau cek kesehatan di rumah sakit. Tapi pas lagi nunggu, malah ada nenek sama cucunya yang ngeliatin dia tuh. Soalnya muka dan badan Mark pasti ada luka-luka. Si nenek nanyalah, kenapa Mark bisa kayak begitu? Di situ Mark ngejelasin dengan santai dan rendah hati, kalau dia ini petarung dan pegulat gaya bebas yang ikut banyak liga pertandingan. Dan dia bisa ngelawan orang dari latar belakang bela diri manapun. Mau karate, mau tinju, semuanya bisa dia lawan. Pas mau masuk ke ruang pemeriksaan, cucunya si nenek nyamperin Mark tuh. Dia mau minta tanda tangannya Mark. Dan Mark kasih tanda tangan itu dengan rendah hati. Selain jago berantem, ternyata Mark baik dan rendah hati banget nih. Pas masuk ke ruang pemeriksaan dan belum ada dokternya, Mark iseng coba lihat-lihat obat suntik yang ada di situ tuh. Apa aja? Dia mungkin tahu beberapa dan mau pelajarin manfaatnya. Pas dokternya udah masuk ruangan, baru deh Mark melakukan pemeriksaan. Cek kondisi tubuh secara rutin pasti penting banget buat seorang petarung atau pegulat profesional. Di tahun 1999 itu, Mark punya seorang pacar. Mereka tinggal serumah kadang-kadang. Pacarnya Mark itu namanya Dawn, diperanin sama Emily Blunt. Saat itu Dawn lagi buatin Mark minuman smoothies. Tapi ternyata Dawn salah bahan dan takarannya. Harusnya pakai jenis susu yang berbeda dan buah pisangnya lebih banyak lagi. Tapi Mark sebagai pacar mau memaklumi dan jadinya dia buat minuman smoothies lagi sendiri nih. Mark nggak kesel sama Dawn yang salah bikin smoothies buat dia. Cuma dia kesel aja tuh kalau Dawn angkat-angkat kucingnya ke sofa. Karena Mark ini nggak terlalu suka sama kucing. Tapi di luar itu, Mark sama Dawn suka banget latihan fisik ke tempat gym bareng-bareng sambil mesra-mesraan.
berduaan. Mereka saling cinta juga pastinya di hubungan ini. Dawn sebagai pacar selalu ngedukung proses yang dijalanin sama Mark. Suatu hari, Mark di rumahnya lagi pakai obat pereda nyeri dan penenang lewat suntikan. Ternyata, Mark sering banget pakai obat ini tanpa pengawasan dari dokter. Dia ngelakuin itu juga sendirian. Padahal obat itu ada peringatan kerasnya. Karena berpotensi bikin kecanduan kalau overdosis. Tapi Mark masih tetap aja dengan santai konsumsi obat itu sendirian. Di tahun 1999 juga, Mark pergi ke Jepang buat ikut pertandingan Pride 7 Fighting Championships. Dia dikontrak nih sama pengurus pertandingan itu. Mark dapat bayaran yang lumayan, sekitar $3.000. Tapi di situ Mark bilang kalau dia butuh uang lebih. Tapi si pengurus acara perlu bilang sama atasannya dulu. I'm going to need more money. But we have to discuss about this. We have to discuss, yes. No, not you. I'm talk to my headquarters, not you. Pas hari technical meeting, Mark sempat diwawancarain sama wartawan Jepang. Kalau misal dia kalah di pertandingan Pride 7 ini gimana? Si Mark malah jawab dia nggak tahu. Karena dia nggak pernah ngalamin kekalahan. Mark malah nyuruh si wartawan buat bayangin aja sendiri dah kalau dia kalah bakal kayak gimana. Tapi emang fakta juga, Mark belum pernah kalah sekalipun. Habis itu technical meeting pun dimulai. Di situ diinformasikan kalau para petarung dan pegulat nggak boleh melakukan beberapa hal. Di antaranya menggigit dan mencolok mata. Selain itu, menendang kepala lawan saat lagi nunduk dengan lutut itu juga nggak diperbolehkan. 4 hal itu udah menjadi aturan baru. Hari itu, Dawn pacarnya Mark baru sampai Jepang nih. Dia mau nonton dan mendukung pertarungannya Mark. Dia berangkat sendirian ke Jepang buat nyusul Mark. Besoknya, Mark pemanasan dan peregangan dulu nih sama pelatihnya. Dia namanya Coleman. Dia yang ngebantu dan ngedampingin Mark selama pertandingan Pride 7 di Jepang ini. Di situ, tiba-tiba datang dan masuklah Dawn ke dalam buat menyapa dan kasih dukungan ke Mark. Dawn udah excited banget. Tapi Mark malah nggak mood buat ngobrol sama Dawn. Di situ suasananya jadi agak canggung karena ada Coleman juga kan. Saat itu juga Coleman langsung pamit keluar biar kasih ruangan buat Dawn sama Mark berduaan. Di situ Dawn udah berusaha buat bikin Mark seneng dan tenang. Tapi Mark malah makin kelihatan bad mood sama Dawn. Jadinya Dawn juga kesel nih. Sampai akhirnya jadi cekcok dan ribut dah tuh mereka berdua. Dawn ngerasa udah jauh-jauh nyusul tapi nggak dihargain dan nggak disapa sama Mark. Sedangkan Mark ngerasa dia bad mood bukan karena Dawn, tapi karena hal lain. Jadi pada ngebacot dah tuh. Tapi tiba-tiba MC pertandingan masuk dan bilang kalau Mark udah harus segera siap-siap bertanding dan masuk ke dalam ring. Jadinya keributan mereka berhenti tuh. Mark harus segera bersiap bertarung. Lawannya Mark kali ini namanya Igor. Si Igor ini juga udah terkenal sering juara pertandingan gulat dan dia terkenal punya jurus-jurus sendiri yang jago. Mark harus siap ngelawan si Igor nih. Gak lama kemudian pertarungan pun dimulai. Mark versus Igor. Dawn sebagai pacar siap dukung dan nonton di kursi penonton. Sedangkan Coleman sebagai pelatih dan pendamping berada di dekat ring. Tapi di pertarungan kali ini, Mark malah kena serang lawannya mulu nih. Dia kena pukulan terus sampai kadang ngerasa oleng. Baru kali ini nih, Mark kelihatan berpotensi kalah. Dan ternyata bener aja dong, Mark nyerah diserang sama Igor lawannya itu. Dia cuma bisa menunduk. Di situ Mark kena tendang mulu kepalanya. Dawn sama Coleman sampai nggak tega tuh ngeliat Mark kalah. Padahal di situ dia dapat serangan yang ilegal. Karena Igor nendang dia pas lagi nunduk kepalanya. Tapi wasit tetap memberikan kemenangan buat Igor. Dan Mark resmi kalah. Pas turun dari ring, Mark kelihatan kesel banget. Dia bahkan gak mau ngejawab semangat dari Dawn. Dia mau buru-buru menyendiri di suatu ruangan. Pas lagi jalan buat ke ruangannya, Mark ketemu pengurus acara. Dia protes lah di situ kalau dia dicurangin sama lawannya. Dia ngerasa seharusnya dia nggak kalah. Bad referee. Bad. Well, attention. Bam! On top of the head. Wrong. Foul. Referee no call foul. And then twice, 2 more times. Bam! On top of my head. Tapi pengurus acara itu cuma bilang kalau dia nanti bakal bicara sama wasitnya. Abis itu Mark langsung lanjut jalan lagi menuju ruangannya. Pas sampai di ruangannya, Mark bener-bener udah gak bisa nahan emosi. Dia langsung nangis di situ. Dia nutupin mukanya karena ngerasa malu. Mark bener-bener kecewa berat sama dirinya sendiri. Dia luapin semua tangisannya di situ. Beberapa menit kemudian setelah itu, Coleman coba buat menenangkan Mark supaya nggak terlalu kecewa. Di situ juga ada Dawn yang bawa es batu buat luka-luka di badannya Mark. Sekarang Mark udah agak tenang nih perasaannya. Dan Coleman langsung kasih waktu buat Mark sama Dawn berduaan. Beberapa menit kemudian Mark diajak ngobrol sama MC dan pengurus acara Pride 7 tuh. Di situ Mark dibilangin kalau jadinya hasil pertandingan dia sama Igor itu seri. Mark nggak kalah.
Itu udah keputusan yang cukup bijak. Walaupun sebenarnya Mark lebih pengen Igor didiskualifikasi dibanding pertarungannya dinyatakan seri. Tapi mau nggak mau dah diterima aja keputusan dari mereka itu sebagai penyelenggara acara. Pas dikasih tahu itu, Dawn langsung seneng banget. Dia bersyukur karena Mark masih bisa ikut tanding. Tapi justru Mark ngeluapin kekecewaannya ke Dawn tuh. Karena Mark kan sebenarnya nggak mau kalau hasilnya seri. Malah sekarang Dawn nih yang lagi-lagi dibilang nggak paham dan nggak peka perasaan dan maunya Mark kayak gimana. Pas mereka lagi cekcok itu, tiba-tiba datang si Igor tuh lawannya Mark. Di situ Mark langsung salaman dan saling tanya kondisi satu sama lain. Karena di luar pertarungan, mereka harus berteman. Abis itu Mark langsung minta tolong ke Dawn buat fotoin dia sama Igor dan timnya. Di situ mau gak mau kan Dawn fotoin padahal dia sebenarnya pengen ikut foto dan dihargain sama Mark sebagai pacarnya. Pas lagi ngefotoin di situ, Dawn sampai jatuh air mata. Dia nangis diam-diam karena kayak kurang dianggap sama Mark. Setelah itu Mark sempat mampir ke petugas kesehatan. Di situ Mark nanya, ada obat pereda nyeri dan penenang nggak? Petugas kesehatan itu bilang nggak punya karena obat itu harus ada izinnya dulu. Mark sempat maksa dikit-dikit, tapi untungnya ada Dawn yang coba narik Mark keluar dan kasih tahu nggak usah maksa petugasnya. Besoknya pas udah balik ke Amerika lagi, Mark telepon kenalannya buat minta ke dokter dia kasih resep obat pereda nyeri dan penenang itu. Dia pengen resep obatnya dalam bentuk cairan suntik. Mark bener-bener ngidam banget dah tuh. Besok paginya pas baru bangun tidur, Dawn ngeliat Mark kayak lemas, gak fokus dan gak nafsu makan gitu. Mark kelihatan kayak ngawang-ngawang. Dan lagi-lagi Mark kelihatan bad mood tiba-tiba. Padahal masih pagi tuh. Dan pas diajak ngobrol pun Mark kayak nggak suka gitu responnya. Dia malah ngerasa Dawn bikin moodnya jadi jelek. Jadilah mereka cekcok lagi di situ. Di situ, tiba-tiba Mark ngelampiasin emosinya dengan ngerusakin pintu ruangan. Mark benar-benar nggak terkontrol banget sekarang mood sama emosinya. Dawn sampai ketakutan sendiri tuh. Tapi habis itu, Dawn mencoba menenangkan Mark lagi. Dia peluk dan beri kasih sayang tuh buat Mark biar bisa sama-sama lebih tenang. Tapi tiba-tiba beberapa menit kemudian, Coleman ditelepon sama Dawn tuh. Di situ Dawn panik, nyuruh Coleman datang ke rumahnya karena Mark terbaring nggak berdaya di lantai. Soalnya rumah mereka beda daerah kan tuh. Walk me through everything from the beginning. I think he did too much and then I couldn't wake him up. I found him on the ground. Dawn mengira kalau Mark itu terlalu banyak mengonsumsi obat pereda nyeri dan penenang sampai akhirnya terbaring dan gak terbangun. Coleman bilang dia bakal langsung ke daerahnya Dawn dengan jadwal penerbangan pesawat pertama. Beberapa jam kemudian akhirnya Coleman udah sampai rumah sakit di daerah rumahnya Dawn. Kata Dawn, Mark baru aja bangun dari pingsannya. Coleman langsung mau masuk ke ruangannya Mark nih. Saat itu Mark mencoba buat cerita semuanya ke Coleman, tapi cerita dia malah ngalor ngidul, kayak nggak jelas ceritanya. Dan tiba-tiba Mark jadi nangis nih, karena dia sendiri pun nggak tahu dia kenapa. Baru kali ini nih dia nangis di depan teman sekaligus pelatihnya sendiri. Pas udah keluar dari rumah sakit, Mark langsung kumpulin semua sisa obat suntikannya itu dan dia mau buang ke tong sampah. Mark mau tobat nih, dia nggak mau kecanduan obat suntik itu lagi. Dia mau tubuhnya jadi normal sekarang. Beberapa bulan kemudian, Coleman, teman yang juga pernah jadi pelatihnya Mark di Pride 7 Jepang, sekarang ikut ajang Pride 8 di Jepang sendirian. Mark udah nggak ikut ajang tarung lagi, jadi sekarang Coleman sendirian. Dia sempat dapat pertanyaan tentang Mark dari wartawan, tapi Coleman selalu menjawabnya dengan santai dan hangat. Dan kabar baiknya di ajang Pride 8 itu, Coleman berhasil ngehajar dan ngantam lawannya terus. Sampai-sampai Coleman berhasil menang di ajang Pride 8 itu. Wah, berbanding terbalik banget kan sama Mark yang saat itu justru seri. Sementara itu, Mark sama Dawn baru ketemu lagi nih setelah beberapa minggu nggak ketemu. Mereka sama-sama kangen banget dan mau quality time bareng. Mau menghabiskan waktu seru-seruan bersama. Mereka liburan. Mereka main ke tempat wahana dan pertunjukan seru gitu. Di momen kali ini mereka ngerasa jadi bersatu dan seru lagi nih. Sama-sama ngerasa kembali menyenangkan. Tapi besoknya Mark malah mulai bad mood dan protes-protes gak jelas lagi. Tiba-tiba tanaman lah dia protes ke Dawn. Padahal Dawn gak ada salah dan gak melakukan apa-apa. Mulai dari tanaman sampai kolam renang juga dikomentarin sama Mark. Dan dia nyalahin Dawn. Dawn sampai kesel tuh jadi diomelin sama Mark masih pagi-pagi. Besoknya Dawn sama Mark masih aja berantem nih karena satu sama lain masih nggak ada kecocokan, masih ngerasa sama-sama ngeselin. You're not being very nice to me. What does that even mean? I didn't do You're anything. just I haven't done anything. judgy and like you just got your shit together for 21 days. Like, doesn't make you any better than me.
Saat itu dua-duanya sama sekali nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau menurunkan egonya. Dan saat itu Mark lebih pilih buat angkat telepon dari sponsor pergulatannya. Dia dapat kabar penting tuh, dan Mark mengabaikan Dawn demi angkat telepon itu. Dawn jadi makin kesel dan marah-marah sendiri nih. Sampai akhirnya Dawn mecahin benda pemberian dari Mark dan dia langsung pergi ninggalin rumah Mark itu. Dan udah muak banget berhadapan sama Mark. Beberapa waktu kemudian Mark ikut konferensi pers menuju ajang Pride Grand Prix tahun 2000 di Jepang. Wah, ternyata waktu itu Mark dapat telepon dari sponsornya soal ajang pertarungan ini nih. Dan ternyata di konferensi pers ini dia mengumumkan kalau dia minta maaf ke semua penggemarnya kalau pertarungan terakhir dia nggak memuaskan. Dia berjanji akan menebusnya di Pride Grand Prix tahun 2000 nanti. Di tahun 2000, Mark mulai berlatih gulat lagi. Sekarang dia ketemu kenalan lamanya nih yang punya tempat latihan. Di situ Mark mau berlatih sama dia. Kita panggil aja Pak Pelatih. Gak pakai lama, Mark langsung kasih kertas berlembar-lembar yang isinya peraturan ajang pertarungan Pride Grand Prix tahun 2000. Gak pakai lama, langsung aja tuh mereka latihan bela diri. Dan ini adalah kali pertamanya Mark balik lagi pergulatan dan tanpa bantuan obat-obatan pereda nyeri ataupun penenang. Dia fokus dan serius latihan nih. Mark baru ngerasa nih, latihan tanpa obat pereda nyeri atau penenang emang lebih capek banget rasanya. Dia butuh banyak waktu jeda istirahat. Tapi pas Pak Pelatih lagi ngajarin Mark di situ, tiba-tiba dia cedera otot tuh. Sampai kesakitan banget dan minta tolong sama orang-orang. Mark yang ngeliat itu nggak tega dong. Pak Pelatih sampai kesakitan banget. Saat itu juga Mark langsung buka tas kecilnya yang di dalamnya ada obat suntik pereda nyeri sisa penggunaan dia waktu itu. Dia mau pakein itu ke Pak Pelatih. Dan di situ dia jujur nyimpen cuma buat jaga-jaga aja. Dia beneran udah nggak pernah pakai pereda nyeri lagi. I'm not using, I swear to God I'm clean. This is over. I don't give a shit doing anything. I don't give a shit. Setelah disuntik obat pereda nyeri itu, Pak Pelatih beneran langsung stabil lagi kondisinya. Udah nggak kesakitan lagi lengannya. Wah, dalam beberapa detik, emang secepat itu pengaruh obatnya ya? Mereka semua langsung pada tenang dan lega tuh. Dan habis itu, Mark langsung buang semua obat suntik pereda nyeri itu ke tong sampah. Karena dia bener-bener udah nggak pakai lagi. Hari-hari setelah itu, Mark lebih giat dan lebih rajin juga. Semangat lagi latihan fisik dan bela dirinya. Dia bener-bener mau kembali ikut pertandingan pertarungan. Tapi dengan kondisi tubuh yang normal dan natural. Tanpa bantuan obat-obatan. Walaupun capek banget, tapi Mark nggak pernah berhenti dan menyerah. Beberapa waktu kemudian, Mark sama Coleman udah di Jepang buat ikut pertarungan Pride Grand Prix tahun 2000. Mereka disambut dan disapa dengan meriah sama para penggemar di Jepang. Mark terharu banget akhirnya bisa bersinggungan dengan para penggemarnya lagi. Muka Mark sumringah abis. Gak lama kemudian opening ceremony Pride Grand Prix tahun 2000 pun dimulai. Mark sama Coleman menikmati waktu opening ceremony itu dengan hikmat. Mereka siap untuk pertarungan yang udah menanti. Acara itu juga meriah banget dihiasi musik-musik rock Jepang. Hadiah utama dari pertarungan Pride Grand Prix ini adalah $200.000. Mark ataupun Coleman pastinya pengen banget bisa punya titel sang juara dan merebut hadiah itu. Di ronde pertama ini yang bergulat duluan di atas ring adalah Coleman. Dia lawan orang petarung dari Jepang nih. Di pertarungannya, Coleman berhasil ngebantai lawannya. Dia berhasil menang karena bikin lawannya KO. Itu artinya Coleman udah siap buat menuju ke babak final nanti. Yang bertarung selanjutnya adalah Igor. Petarung yang punya nama besar dan kuat juga nih. Gak bisa diremehin. Sangar banget petarung satu ini. Dan saat itu Igor menang telak ngelawan musuhnya. Sama kayak Coleman. Dia siap masuk ke babak final. Gila, ngeri-ngeri banget nih orang-orang di babak final nanti. Dan sekarang giliran Mark yang bakal duel sama lawannya. Dia deg-degan banget nih. Pertama kalinya bakal bertarung tanpa obat-obatan apapun. Murni dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Tapi Mark tetap maju dan optimis kalau dia bakal bisa berhasil. Dan ternyata Mark bisa bertarung dengan ganas. Dia sampai nggak kasih ampun lawannya tuh. Di situ juga ada Pak Pelatih yang di deket ring buat memandu Mark dan kasih arahan. Dan gara-gara keganasannya itu, Mark berhasil bikin lawannya KO. Mark siap masuk ke babak final. Mark langsung seneng banget. Di situ Coleman juga seneng bisa ngelihat Mark menang di pertarungan pertamanya. Jadi di babak final nanti bakal ada 3 petarung. Mark, Coleman, sama Igor yang bakal dapat lawan masing-masing dari petarung Jepang. Dan nanti baru di antara mereka ada yang bakal merebut jadi juara. Wah, ini kalau sampai Mark lawan Coleman gimana ya? Bisa pecah banget kan? Mana mereka temenan pula sebenarnya. Beberapa hari kemudian Mark lagi latihan di tempatnya Pak Pelatih. Di situ ada Dawn yang nyamperin Mark dan kelihatan seneng banget ngeliat perubahan Mark.
Dan di situ Mark juga masih mau nerima Dawn yang waktu itu sempat pergi ninggalin dia. Ternyata masih saling cinta nih mereka berdua. Dawn bener-bener setia ngedukung Mark dan Mark masih seneng didampingin sama Dawn. Sebenarnya Pak pelatih sempat khawatir gara-gara Dawn deketin Mark lagi. Nanti Mark jadi nggak fokus latihannya dan perhatiannya terbagi. Tapi Mark bilang dia bisa ngehandle semuanya dengan baik. Jadi Pak pelatih nggak perlu khawatir soal apa-apa. Jadi ya udah deh, Pak pelatih ngebiarin aja Mark jadi menghabiskan waktu sama Dawn lagi sekarang. Mark sempetin cukur rambutnya jadi gundul supaya kelihatan makin laki dan punya gaya yang baru buat di babak final nanti. Pas ditunjukin ke Dawn langsung seneng banget sama penampilan barunya Mark. Dan ternyata bener aja dong, baru juga sehari 2 hari mereka tinggal seatap lagi dan bersama-sama lagi, tiba-tiba Dawn malah jadi posesif nih. Dia ngerasa aneh sama 2 teman Mark yang teleponin Mark mulu hari itu. Dawn ngerasa temennya Mark itu ngeganggu. Mark bilang temennya cuma pengen tahu perasaan dan persiapan menuju babak final. Terus di situ Mark sempat bilang kalau pas ke Jepang nanti, dia butuh fokus bertarung. Dia butuh 2 hari tanpa ada Dawn dulu. Si Dawn malah makin ngambek nih, karena dia ngerasa Mark anggap dia itu sebagai pengganggu, bukan sebagai kekasih hati yang selalu mendukung. Say it. I just need like a couple of days, that's it. I just need 2 days, that's it. Just to focus. You're saying I can't help you focus? No, I'm not saying that at all. I'm just saying, Don, I need you to understand this is a big deal for me. It's the biggest fight ever. Jadilah mereka berdua di situ cekcok lagi, dan pastinya masih sama-sama ngerasa diri masing-masing lah yang paling benar. Sampai-sampai Mark jadi ikutan emosi nih, dia hampir aja pakai kekerasan buat bikin Dawn diam. Tapi Dawn ngocehnya malah makin menjadi-jadi. Mark sekarang malah mulai meluapkan emosinya dia sebenarnya ngerasa Dawn itu cuma peduli sama dirinya sendiri doang, dan Dawn terlalu mencampuri urusan pertarungannya dan teman-temannya. Dan akhirnya Mark ngeluarin kata-kata yang bikin Dawn sakit hati. Mark ngusir Dawn dari rumahnya. Mark udah gak mau sama Dawn lagi. Don't go in the room, pack a bag, and get out. Yang bikin shock, di situ tiba-tiba Dawn nekat ambil senjatong dan mau bikin dirinya sendiri metong. Dawn bener-bener udah gak mikir hidupnya lagi. Tapi untungnya di situ Mark langsung buru-buru ngehalangin Dawn yang mau melakukan aksi nekat itu. Gila banget kan? Malah jadi cegil nih si Dawn. Dan akhirnya di situ Mark langsung nahan Dawn terus-terusan karena dia nggak mau Dawn sampai mengakhiri hidupnya. Apalagi di rumah dia. Jadi kacau banget kan nih kondisinya. Emang udah paling bener kayaknya Mark sendiri aja supaya bisa fokus sama pertarungan dan gak taruh perhatian ke cewek. Gak lama kemudian, Mark langsung panggil polisi dan katanya polisi bakal bawa Dawn ke UGD juga untuk diperiksa segala kesehatannya. Karena orang yang terpikir pengen mengakhiri hidupnya pasti perlu ditanganin sama orang profesional biar gak berbahaya buat siapa-siapa ke depannya. Beberapa waktu kemudian saatnya sekarang Mark fokus sama pertandingannya. Dia udah photoshoot nih buat siap buat hadir di babak final yang udah di depan mata dia. Mark, Coleman, dan Igor bakal berhadapan. Yang bertarung pertama kali di atas ring sekarang adalah Coleman dulu nih. Dia bakal ngelawan petarung hebat dari Jepang. Kalau menang, dia bakal bertarung lagi untuk memperebutkan titel juara dan hadiah $200.000. Dan ternyata pas bertarung, Coleman tetap jago banget. Dia bisa ngebabat habis lawannya. Sampai kewalahan tuh petarung Jepang yang berhadapan sama Coleman. Pukulan Coleman juga keras banget. Coleman bener-bener ganas. Sampai akhirnya Coleman bisa bikin lawannya nyerah dan dia dinyatakan bakal bertarung buat memperebutkan gelar juara dan hadiah utama. Gila, keren banget nih si Coleman. Mark yang lagi ngeliat Coleman udah selangkah lagi menuju juara, makin terbakar ambisi dan deg-degan nih. Selanjutnya giliran Mark nih yang harus duel sama lawannya yang juga petarung dari Jepang. Dia terkenal sangar, namanya Fujita. Tapi Mark tetap bakal berusaha buat menangin pertarungan ini. Awal-awal Mark kelihatan bisa ngelawan dan nyerang Fujita terus-terusan. Pak pelatih yang ngeliat itu juga optimis nih sama Mark, karena dia bisa ngehajar Fujita terus. Tapi kekuatan Mark itu cuma bertahan sampai pertengahan pertarungan doang. Karena setelah itu, Mark malah udah nggak kuat lagi. Apalagi dia sekarang dihajar terus-terusan nih sama Fujita. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Mark kepikiran semua masalah hidupnya sama Dawn dan semua momen yang udah dia lewatin. Jadi pas dihajar sama Fujita, Mark tiba-tiba cuma bisa diem dan pasrah. Mark tiba-tiba menyerah dan nggak berkutik lagi. Dan saat itu juga, Mark dinyatakan menyerah dan kalah. Oh my goodness! Kerr has lost! He is out of the tournament! This has to be the first major upset of the evening.
Pak pelatih sampai nggak nyangka sama kekalahan Mark ini, karena di awal-awal dia udah optimis. Gak lama habis itu, Mark langsung dapat penanganan dari petugas medis di situ. Luka-luka dia diobatin dan dijahit, tapi Mark sama sekali nggak ngerasa sakit karena isi kepalanya berkecamuk. Dia sendiri nggak tahu apa yang dia rasain. Gak lama kemudian lagi, Coleman sebagai teman deket Mark langsung samperin dan cek gimana kondisi Mark. Coleman kelihatan berasa kasihan banget sama Mark yang harus kalah. Padahal mereka berdua kan sama-sama pengen menang Pride Grand Prix tahun 2000 ini. Gak lama setelah itu, sekarang giliran perebutan gelar juara dan hadiah $200.000 antara Coleman sama Igor nih. Karena Igor tadi juga udah menang lawan petarung Jepang. Jadi sekarang Coleman sama Igor duel di titik terakhir penghabisan. Pas bertarung, Coleman sama Igor sama-sama kuat, sama-sama ganas dan sangar. Dua-duanya kuat buat saling serang. Tapi ternyata Coleman masih lebih kuat daripada Igor. Di detik-detik terakhir, Coleman ngebantai Igor terus-terusan. Dan gak lama setelah itu, Igor nyerah. Jadi Coleman berhasil memenangkan Pride Grand Prix tahun 2000. Dia langsung seneng banget. Mark Coleman has won the Pride 2000 Grand Prix. Oh, look at the excitement in that man. He's crazy excited. And he's running to the fans. He's running to the fans. He just won $200,000. Coleman resmi menjadi juara, Igor menjadi runner-up, sedangkan Mark nggak dapat apa-apa. Coleman bener-bener terharu banget sama kemenangannya itu, tapi dia sebagai teman dekat dan teman sejatinya Mark juga ngerasa nggak enak, karena Mark nggak menang dan nggak dapat apa-apa. Sedangkan Mark, pas lagi di kamar mandi, dia mencoba buat tenangin diri. Dia ngerasa kecewa, dia ngerasa gagal, tapi sekarang dia udah lebih ikhlas dan legowo menerimanya. Mark sekarang udah lebih dewasa dan bisa menerima kekalahan. Beberapa hari setelah pertarungan itu, Mark kembali sama Dawn dan menikah selama 6 tahun. Mereka punya 1 anak. Di tahun 2009, Mark memutuskan buat pensiun dari segala pertarungan. Dan di tahun 2025, Mark sudah hidup damai dengan segala kehidupannya. Mark dan Coleman bisa dibilang pelopor olahraga pertarungan gaya bebas. Film The Smashing Machine bukan hanya tentang MMA, bukan hanya tentang pukulan, dan bukan hanya sekedar tentang kemenangan. Film ini tentang tekanan, tentang rasa sakit, dan tentang manusia yang dipaksa terus terlihat kuat. Banyak orang melihat atlet sebagai mesin, sebagai hiburan, sebagai pahlawan. Namun yang jarang ada yang melihat apa yang mereka korbankan untuk tetap berada di puncak. Tubuh mereka rusak, mental mereka lelah, dan kadang mereka merasa sendirian bahkan di tengah sorakan ribuan orang. The Smashing Machine menunjukkan bahwa menjadi kuat bukan berarti nggak pernah hancur. Dan terkadang hal paling berani yang bisa dilakukan seseorang bukan memenangkan pertarungan, tapi mengakui bahwa dirinya butuh bantuan. Karena pada akhirnya bahkan monster paling menakutkan sekalipun tetap manusia biasa. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Smashing Machine? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.